Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhraana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jemaah pengajian ingkang kawula muliakeun, para asatidz, al-ustaz Abdul Rauf, al-ustaz Sahura, al-ustaz Himam, sedaya mawon sing hadir teng mriki, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, berikan panjang umur Allahumma, dan mudah-mudahan sing sibuk sakit, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya Allahumma, yang punya hajat baik hajat dunia atau akhirat Allah kabulkan Allahumma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkah tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kula panjenengan kegawa dados tiang-tiang sing mulia Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini saya badhe menerangkan tentang ayat dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia niku sing diarani al-liqa, bertemu illallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang niku taunya ketika ketemu Allah kari Allah itu ketika sudah meninggal. Ngertine wong niku ketemu kali Gusti Allah ketika mati. Padahal orang itu ketika mati belum tentu ketemu kali Gusti illa al-mu'min billah, terkecuali orang yang iman kepada Allah. Kalau orang iman kepada Allah, taat kepada Allah, meninggal panggil kali Gusti Allah, nanti juga bisa masuk ke dalam surga ini Gusti. Tapi ketika orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, a'udzubillah min, atau ketika meninggal dalam keadaan kafir, la yara abada, dia tidak akan bisa melihat selama-lamanya, a'udzubillah min. Ngertos boten bahwa sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling nikmat oleh para aulia, para anbiya, para nabi itu apa? Yaro wajh Allah. Ternyata nanti di surganya Allah yang paling nikmat adalah melihat wajah atau zat-Nya Allah Subhanahu. Jadi di surga itu nanti kula panjenengan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah ketika di sana di surga niku diizinkan oleh Allah bisa kula panjenengan melihat Allah Subhanahu. Dan ada tingkatannya. Ada orang yang melihat Allah setiap detik, setiap jam, atau mungkin hanya sejam sekali, atau mungkin sehari sekali. Beda, tergantung level-levelnya. Wong sing ibadahnya kuat maka akan diberikan melihat kepada Allah terus menerus. Mudah-mudahan kula panjenengan bisa melihat dzatiyahnya Allah. Allahumma amin ya rabbal. Dan ini adalah nikmat yang paling besar nanti di surga. Yang pertama adalah melihat Allah Subhanahu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidul makhluk, ini Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidul khalqi niki Kanjeng Nabi niku dadi rajane manusia.
Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidun Nas Yaumal Qiyamah. Kanjeng Nabi ini jadi raja manusia nanti di hari kiamat. Jadi Kanjeng Nabi ketika kita di surga, ini paling indah, paling betah. Yang kedua itu melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Baru yang ketiga niku sing paling betah adalah kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan kalau panjenengan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kehadirannya Allah, bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Allahumma. Dan mudah-mudahan berkah perkumpulan seperti ini kita juga nanti kumpul juga di akhirat. Allahumma. Karena yuhsyarul mar'u ma'aman, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita kalau cinta saling mencintai, apalagi cinta sama orang alim soleh, maka kita akan dikumpulkan sama beliau-beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini saya mau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ketemu kali Gusti Allah itu tidak harus mati dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Sing sapane wong pengen ketemu kalih Gusti Allah, maka wong niku kudu nglakoni kebagusan. Setiap kullu amalin soleh yataqarrab ilallah bahwa liqa. Setiap amal yang soleh, yang baik, maka itulah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu. Qiraatul Quran khair. Baca Quran adalah kebaikan, maka itu adalah liqa. Kalau panjenengan baca Quran, disitulah kita bertemu dengan Allah. Wa nahnu nata'alam hakadha, kita berkumpul seperti ini belajar ilmu agama, hadzal liqa, ini adalah amal soleh, ini pertemuan kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sholawat kepada Nabi, disitulah kita bertemu Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan ini pertemuan seperti ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Wong sing kepengin perkali Gusti Allah, maksudnya ketemu niku adalah dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan maghfirah ampunane Gusti Allah. Kita tidak akan bisa mendapatkan hadiahnya Allah. Yang kita dapatkan adalah napa namine keridhoane Gusti Allah, takwa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan para pemuda diberikan ketakwaan, Allahumma, diberikan kekukuhan, diberikan kekuatan di dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Terus ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu ustujibat bil makari. Surga itu ditutupi, ya, disatiri, ditutupi, dihalang-halangi. Itu ada satir. Satir ini arane halang, penghalang antara wanita dan perempuan. Gimana? Itu namanya satir, penghalang. Surga itu ditutupi, hanya ditutupi. Ya, saya wajahnya bisa nggak kelihatan kalau ditutupi ini kenapa? Tisu. Ya, aslinya katon. Gimana? Tapi ketika ditutupi dengan apa nih? Tisu nggak kelihatan. Begitu juga surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu tertutup, tapi bil makari, ditutupi, dihalangi dengan, kalau kita kepingin mendapatkan surga, tapi kita harus kita itu harus menempuh, kita itu harus menjalani sesuatu yang makari, itu artinya sesuatu yang tidak kita senangi. Sesuatu yang tidak kita senangi. Contoh, amal yang baik adalah sholat tahajud. Kalau kita sholat tahajud, hawanya pripun? Waduh, abot. Ya betul. Kita puasa sunnah, ngesuk tina hajud sama tina Senin. Itu adalah amal baik. Amal yang baik ketika kita mau melakukan hawanya, ya Allah abot. Hawanya sungkan. Gimana betul? Maka surga itu ditutupi tapi dengan sesuatu yang tidak kita cintai. Ngaji kalau nggak dipaksa ya hawanya males. Gimana betul? Waduh, males. Tapi beda dengan neraka. Wa ustujibatin nar bil syahwat. Beda dengan api neraka. Neraka itu ditutup, ada satirnya,
tapi satirnya itu ditutupi, ada tutupnya, tapi tutupnya itu gambare wong-wong wadon sing ngapunten dengan syahwat-syahwat yang akhirnya mata itu ngelirik terus, mboten gelem merem gitu. Seperti itu. Pertama ditutup tapi dengan perempuan-perempuan. Ditutup tapi dengan sesuatu yang menjadikan kita itu kepengin. Ngapunten. Itu salah satu gambarannya. Yang kedua ditutup dengan dunia, keistimewaan dunia. Ditutup dengan kebiarnya dunia. Dengan kemewahannya dunia sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu sampai meninggalkan sholat 5 waktu, sampai tidak puasa di bulan Ramadan karena kita lalai dengan Allah karena dunia. Gini apa betul? Ini kulah antara amal soleh yang menjadikan amal soleh atau di surga niku ditutupi dengan sesuatu yang kiranya kita itu kalau melakukan hawane makruh itu tidak disukai. Amal soleh niku termasuk kayak ngaji seperti ini atau mungkin zikir kalau nggak ada sebab zikirnya kadang-kadang pada malas, terkecuali yang berkoli amalan masalah rezeki pada masalah dunia gimana. Tapi kalau zikir karena Allah, karena surga Gusti Allah, kadang-kadang hawane wis malas. Gini apa betul? Dan jadi seperti itu. Makanya mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan amal-amal soleh. Allahumma amin. Amal yang diridhoi oleh Allah yaitu amal soleh. Amal soleh, ketika orang berbuat amal soleh, maka orang tersebut dikatakan ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal, kula panjenengan wis mengatakan, nggih Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Tumastaqom, kemudian istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, taat maring Gusti, kemudian wis iman maring Gusti Allah, gelem ngamalna amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Wong sing iki terjumlah orang yang terbaik. Mudah-mudahan kula panjenengan hadir di tempat ini termasuk wong-wong sing sae. Allahumma amin. Kalau kula panjenengan dijumlahaken, digolongkan dengan orang-orang soleh, orang yang beriman, yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan surgane Gusti Allah. Ulaika hum khairul jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Gini apa betul? Jazaohum 'inda rabbihim. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Surga. Surganya istimewa. Surga ning ing sore anak kaline, subhanallah. Ada sungai yang mana sungainya kalau diminum airnya la yadmu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Sapane wong sing minum air kali dari surga itu, maka tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sungai di surga. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka kita akan kekal di surga terus-menerus. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka mereka yang akan mendapatkan surga di Gusti Allah adalah orang yang ridho kepada Allah. Yang mana Allah juga meridhoi kepada mereka. Siapa orang yang diridhoi Gusti Allah dan orang yang ridho kepada Allah? Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka lah adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan dadi wong sing takwa. Allahumma amin ya rabbal. Karena wong sing takwa niki akan diberikan keistimewaan di Gusti Allah, spesial dari Gusti Allah. Innalil muttaqina mafaza. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan surga Gusti. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga itu disiapkan, dicawisakan nganggo wong sing bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Jadi apa namanya? Yang terakhir ada cerita seorang
perempuan mar'atun ajuz, perempuan yang sudah sepuh, sudah tua, umurnya lebih dari 60, sekitar 70-an. Dia itu lagi nangis. Ada perempuan lagi nangis, sampai keluar air mata. Setelah itu ada ulama, ada kiai datang ke perempuan ini. Akhirnya bertanya, pas dilalah perempuan tua ini ketemu sama ulama. Ulamanya bertanya kepada seorang ajus niki, orang yang tua ini, wahai ibu, apa yang menjadikan kamu itu nangis? Apa yang menjadikan kamu nangis? Bisa menjadikan nangis yang bahkan seperti ini pripun? Kata seorang ibu niki, wong sing tua niki mengatakan, wallah thalathata ayyam ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya 3 hari 3 malam sudah enggak lihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal niki jauh dari zamannya Kanjeng Nabi. Tabiin ini sudah jauh dari zamannya Kanjeng Nabi, enggak menangi Kanjeng Nabi. Tapi dia mengatakan, wallah saya sudah 3 hari 3 malam tidak mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama niki, kiai niki heran. Coba dibaleni maning. Apa yang tadi kamu sampaikan kepada saya? Akhirnya mengatakan, wallahi saya sudah 3 hari 3 malam tidak melihat atau tidak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, apakah panjenengan itu selalu melihat Kanjeng Nabi, memimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kata ibu ini, saya dari muda sampai tua selalu mimpi Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Akhirnya benar, panjenengan bisa mimpi kalau Kanjeng Nabi, benar nih. Saya setiap malam mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terus apa? Ma amaluki? Amal kamu apa, wahai ibu, bisa melihat Kanjeng Nabi? Saya orang alim seperti ini, jirigianya ini, nggak lihat Kanjeng Nabi. Saya nggak lihat Kanjeng Nabi. Saya menyampaikan dakwah, baca sholawat, tapi nggak mimpi Kanjeng Nabi. Kok panjenengan bisa mempunyai amal apa bisa mimpi karo Kanjeng Nabi? Jawaban ibu-ibu ini mengatakan apa? Untuk saya itu ketika mau tidur, ketika saya mau tidur tidak pernah lupa sholawat kepada Nabi Muhammad khamsata asar alf. Saya tidak pernah kurang sholawat ketika lagi tidur 15.000 saudara Nabi Muhammad. Inilah derajatnya orang yang cinta mahabbah karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi panjenengan pinten sholawat ya. Ini perempuan ketika bisa mimpi dari muda sampai tua, niku mimpi terus kalau Kanjeng Nabi. Ternyata kalau mau tidur sholawat 15.000. Kita buru-buru kadang-kadang mau tidur lagi, masya Allah ya. Kadang-kadang buatan eling kali gusi. Ini orang perempuan sudah tua sampai tua. Nah ini 3 hari 3 malam enggak lihat Kanjeng, akhirnya nangis. Ternyata nangisnya karena sudah 3 hari 3 malam tidak dimimpiin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan Allahumma rizqna ru'yatan Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Allahumma man yaroni fil manam, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang melihat saya di waktu tidur, fasayaroni fil yaqdah, maka dia akan melihat saya di dalam keadaan jagat, dalam keadaan langsung kados niki. Niku bisa dia. Nih, pasaya man yaroni fid dunya, barang siapa yang melihat saya di dunia, fasayaroni fil akhirah, maka dia akan mendapat apa melihat saya di akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sebelum kita meninggal sudah mimpi kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, bekal nangge kula panjenengan di zaman-zaman saniki niku orang muqallibal qulub, hatinya itu goyang. Banyaknya fitnah, banyaknya cobaan. Ini apa mboten? Cobaan tapi ora katon. Cobaannya banyaknya itu di medsos nggih.
Masya Allah fitnah bertebaran. Naudzubillah min kulo panjenengan kulo badhe memberikan doa sing insya Allah doanya niki akan subutul iman, akan menjadikan iman itu kukuh, iman itu kuat. Allahumma. Niki dibaca biasanya di doa tahiyatul akhir. Doanya apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wong sing kepengin imane maka niki dibaca. Allahumma tsabbit qalbi ala ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apal mboten? Monggo kula mau sering sepisan dengan ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini dibaca habis sholat ping telu ya orang apa-apa, ping sepisan ya cukup mau napa-napa. Dan kalau bisa dibaca setiap tahiyat akhir mau salam niki dibaca fil alamina innaka hamidum. Agar ora bisa mboten apal Allahumma fil li maqaddamtu ma akhartu masal niku mboten apal kula panjenengan bacane ya muqallibal qalbi nggih ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala iku cukup satu kali nggih pakai salam terus niku nggih terus fil alamina innaka hamidum ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala insyaallah iman itu kuat. Nah ini Gusti Allah niku doa bisa teng tahiyat berarti angger koh baca nih setiap tahiyatul akhir berarti panjenengan baca 5 kali sehari. Paham napa mboten? Atas niku nggih mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mugi-mugi kula panjenengan selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur, keberkahan rezeki, keberkahan larai ingkang soleh wa solehah. Nuhun min hajati dikubul diri Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.